Salve saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pernahkah kamu mendengar pertanyaan ini? Kalau seorang imam Katolik keluar dari biara dan menikah, apakah dia masih bisa disebut imam? Apakah dia masih bisa merayakan Ekaristi? Atau apakah kita masih bisa mengaku dosa kepadanya? Nah, jawabannya tidak sesederhana itu. Hari ini kita akan bahas apa yang terjadi saat seseorang menerima tahbisan imamat. Bisakah imamat itu dihapus? Bagaimana jika imam itu keluar dan menikah? Tahbisan bukan jabatan biasa, tapi karakter kekal. Gereja Katolik mengajarkan bahwa sakramen tahbisan imamat memberikan karakter kekal yang tak terhapuskan. Bukan sekedar penugasan, tapi pengubahan spiritual yang menyatu dengan keberadaan dirinya. Katekismus Gereja Katolik (KGK) nomor 1582 menyatakan, sakramen tahbisan memberikan karakter rohani yang tak terhapuskan. Seorang imam tidak pernah menjadi awam kembali. Lalu ditegaskan lagi dalam KGK 1583. Meskipun seseorang tidak lagi menjalankan pelayanannya secara aktif karena alasan tertentu, ia tetap menjadi imam selamanya. Jadi, imam tidak bisa dicabut dari jiwanya. Imamat adalah seperti cap kekal dari Allah. Mengapa tidak bisa dihapus? Karena dalam tahbisan, seorang imam dikonfigurasikan secara ontologis, secara keberadaan dirinya sendiri dengan Kristus. Ia menjadi alter Kristus atau Kristus yang lain. Presbyterum Ordinis dalam dokumen Konsili Vatikan II menyebutkan, melalui tahbisan, para imam dipersatukan secara khusus dengan Kristus, yakni Imam Agung. Kalau imamnya keluar dari imamat, apa yang terjadi? Ada dua sisi yang perlu kita pahami. Pertama, secara rohani atau sakramental. Imam itu tetap imam, karakter sakramennya kekal. Yang kedua, secara hukum, kanonik, atau administratif. Ia bisa diberhentikan dari pelayanannya lewat proses resmi yang disebut laisasi atau dispensasi dari status klerikal. Kitab Hukum Kanonik, Kanon 290-293, membahas ini secara rinci. Setelah dilaisasi, ia tidak boleh lagi secara publik merayakan misa atau memberikan sakramen. Tapi, dalam bahaya maut, ia tetap bisa memberikan absolusi atau pengurapan. Kanon 976 dalam Kitab Hukum Kanonik, imam manapun, walau kehilangan kuasa mengaku dosa secara resmi, dapat memberikan absolusi secara sah kepada siapapun yang berada dalam bahaya maut. Nah, kalau imamnya itu menikah, jika seseorang imam menikah setelah dikeluarkan dari status klerikal, maka ia tetap imam secara rohani dan tidak menjalankan tugas-tugas imam. Jika menikah tanpa laisasi, maka ia melanggar disiplin gereja secara serius. Tapi, imamatnya tidak hilang. Ingat, gereja tidak menghapus karakter sakramental. Yang dihentikan adalah otoritas hukumnya untuk melayani. Apakah umat Allah masih bisa menerima pengakuan dosa dari imam yang sudah menikah? Ini berlaku hanya dalam keadaan darurat, seperti bahaya maut. Secara normal tidak sah dan tidak diperbolehkan. Kemudian mengapa gereja tidak menghapus imamat walau imamnya jatuh? Karena sakramen bukan tindakan manusia, tapi tindakan Allah, karakter rohani itu kekal. Kemudian apa makna alter Kristus bagi kita? Imam menjadi wajah Kristus yang hadir melalui sakramen, terutama Ekaristi. Maka panggilan ini suci dan tak bisa dianggap enteng. Karunia dan panggilan Allah tidak dapat ditarik kembali. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 11 ayat 29. Imamat adalah karunia Allah yang tidak boleh berubah karena kondisi manusia. Seorang imam yang jatuh tetap didoakan, tetap dikasihi, dan tetap dikenang sebagai orang yang pernah menyalurkan rahmat Allah. Maka jika kamu mengenal seorang imam yang sudah tidak aktif, jangan menghakiminya, tetap doakan, karena karakter Kristus tetap melekat dalam jiwanya.
Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Salve dan Tuhan memberkati.